Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, sesepuh bini sepuh, khususnya Syekhina wa murabbi ruhina Abah Kiai Haji Muhammad Husaini beserta keluarga. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah, dalam rahmat kasih sayang Allah, dipenuhi kebaikan dan keberkahan dalam hari-hari beliau di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua bisa menjadi santri-santri beliau yang bisa memberikan cinta yang sebenar-benarnya cinta. Kedua kalinya yang saya hormati jajaran kepengurusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama Desa Dandirejo Barat beserta banomnya, yang saya hormati jajaran kepengurusan Majelis Ta'lim dan Sholawat Al-Khair wal Barakah, serta hadirin hadirat teman-temanku seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Semoga pertemanan ini bukan hanya pertemanan di dunia saja, melainkan bisa sampai ke surga bersama Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat, kenikmatan, beribu-ribu kenikmatan yang tentu lisan kita tidak pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah kucurkan untuk kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmatnya penjagaan dari Allah, nikmatnya ketenangan hidup kita dalam menuntut ilmu, nikmat apa lagi? Beribu-ribu nikmat yang tentu Allah sudah curahkan kepada kita. Semoga kita semua bisa selalu menjadi hamba yang senantiasa pandai bersyukur atas limpahan nikmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita peka terhadap sekecil apapun nikmat. Pada hakikatnya nikmat Allah itu tidak ada yang kecil. Semua nikmat Allah itu besar dan kita wajib mensyukurinya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya bisa terus memperbanyak salawat, bukan hanya memperbanyak tetapi juga memperbaiki kualitas salawat kita. Dengan cara apa? Salawat yang diiringi dengan rasa cinta, salawat yang diiringi dengan rasa rindu keridhaan Nabi Muhammad, rindu dengan kehadiran Nabi Muhammad. Semoga Allah perkenankan kita nanti di yaumil qiyamah untuk bertemu dengan beliau di saat semua orang kesusahan mencari pertolongan, mencari perlindungan. Semoga Allah mudahkan mata kita, langkah kaki kita untuk menuju Nabi Muhammad, menuju kibaran panji Nabi Muhammad, berada di bawah perlindungan beliau. Amin ya Rabbal. Selanjutnya membahas tentang cinta, pengorbanan cinta kepada Sang Maha Cinta. Masya Allah. Siapa yang
Soal cinta, ada satu hadis yang selalu terngiang di hati, di pikiran saya. Singkat saja, almar'u ma'aman ahad. Sungguh seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang ia cintai. Banyak versi mengenai kisah turunnya hadis ini, tapi salah satunya ada yang menceritakan bahwa pada saat itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu datanglah seorang Arab Badui atau orang kampung lah ibaratnya. Beliau ini bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat akan datang?" Lalu Rasulullah itu menjawab, "Bekal apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat sehingga kamu bertanya seperti itu?" Lalu orang Badui ini menjawab, "Aku tidak memiliki ibadah apapun. Sholatku, puasaku itu tidak sebanyak orang-orang yang lain. Tapi aku memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya." Sehingga Rasulullah menjawab, almar'u ma'aman ahab. Sungguh orang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai, Sehingga orang Badui ini, orang kampung tadi itu tersenyum kegirangan. Berarti dia insya Allah mendapat jaminan untuk dibangkitkan bersama Rasulullah. Bukankah hal-hal yang seperti ini yang kita inginkan? Bukankah hal-hal yang seperti ini yang kita dambakan untuk kita bisa capai di akhirat nanti? Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang tulus mencintai Nabi Muhammad dan bisa dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Jadi mengenai penting ini bagi anak-anak muda zaman sekarang. Penting bagi kita untuk menentukan siapa yang pantas kita idolakan. Karena tadi setiap orang itu akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintai. Pilihlah idola, pilihlah orang yang dicinta itu yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Siapa yang paling pantas kita cintai, yang paling pantas kita idolakan itu dari golongan orang-orang soleh yang mendapatkan jaminan keselamatan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ada seorang ulama yang berkata bahwa jika kalian memiliki kecintaan yang ikhlas kepada golongan orang-orang soleh, walaupun kalian itu tidak memiliki amal seperti mereka, tetapi kalian punya hubungan hati yang kuat kepada mereka, maka insya Allah cinta itu akan membawa kalian untuk bisa berperilaku atau beribadah atau beramal seperti orang-orang soleh yang kalian cintai. Jadi mencintai orang-orang soleh itu akan menimbulkan optimisme dan kerendahan hati untuk senantiasa memperbaiki diri, optimisme untuk menjemput rahmat Allah, menjemput ampunan Allah, dan juga menjemput taufiknya Allah. Selanjutnya, Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pernah berkata, kemarin ada nih orang-orang yang sempat nge-share video tentang beliau, nonton ya, yang intinya isinya itu sebagai pemuda jangan menyerah terhadap kemaksiatan. Golongan-golongan seperti kita itu kan tidak mungkin tidak terhindar dari maksiat. Maka Sayyidi Al-Habib Umar berkata, jangan menyerah untuk bertaubat. Sekalipun kamu bermaksiat 100 kali sehari, maka taubatmu harus lebih banyak. Kalau maksiatmu dilakukan di malam hari, maka pagi harinya segera bangkit untuk melakukan amal soleh, untuk menjemput taubatnya Allah, menjemput ampunannya Allah. Lalu kalau misalkan maksiat kita dilakukan di pagi hari, malam harinya jangan malas untuk bangun, karena malam hari itu Allah menyerukan kepada orang-orang yang merindukan kebaikan, yang merindukan ridho dari Allah untuk bangun. Jadi sebagai santri harus semangat bangun malam, minimal 2 rakaat lah, 2 rakaat untuk dapat kebaikan dan keridoannya Allah. Lalu
Kenapa kita harus semangat untuk bertaubat dan semangat untuk menentang kemaksiatan? Karena kata Imam Ali Zainal Abidin, Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama, keridhaan Allah itu terletak pada setiap ketaatan. Yang kedua, murkanya Allah terletak di setiap kemaksiatan. Nah, kita nggak tahu maksiat mana yang membuat Allah murka. Na'udzubillah. Semoga kita walaupun tidak bisa terlepas dari maksiat, kita juga pandai bertobat kepada Allah, pandai memohon ampunannya Allah. Dan yang ketiga, Allah itu menyembunyikan wali-walinya di antara jutaan umat manusia. Lalu selanjutnya, dalam hadis Rasulullah menerangkan bahwa di sebelah barat sana diibaratkan itu terbuka pintu yang sangat lebar. Lebarnya berapa? Lebarnya 40 sampai 70 tahun perjalanan. Yang mana pintu itu disebut pintu taubat, pintu rahmatnya Allah yang tidak pernah tertutup sampai matahari terbit di sebelah barat juga. Jadi alasan apa kita tidak semangat untuk bertaubat, untuk menjemput ampunannya Allah? Ada satu kisah yang saya suka sekali. Sosok ini tuh saya suka, jatuh cinta. Mungkin di antara kalian juga ada yang pernah mendengar. Beliau ini seorang sufi perempuan. Ada yang tahu namanya? Ada yang tahu namanya? Terkenal di kalangan para solihin solihat. Inisialnya S. Sayyidah, istilah inisialnya S, Sayyidah. Inisialnya S, Sayyidah Robiah Al-Adawiyah. Kenapa nih Sayyidah Robiah Al-Adawiyah ini istimewa? Karena beliau ini punya kecintaan yang tinggi kepada Allah dan Rasulullah. Mau dengar gak kisah beliau? Gak mau dengar ya Allah. Gak mau dengar kisah beliau. Jarang kan Hitobah menyampaikan kisah solihin solihat. Karena ini kesukaan saya, jadi saya mau share ke kalian kesukaan saya. Mungkin ada yang sama preferensinya dengan saya. Nanti kita bisa tukar cerita tentang solihin solihat. Jadi Sayyidah Robiah Al-Adawiyah ini lahir di kota Basrah. Basrah itu di mana? Di Irak. Beliau hidup sekitar abad ke-7 atau 700 Masehi. Saat beliau mau lahir, saat akan dilahirkan beliau oleh ibundanya itu, ayah beliau kesulitan mencari lilin atau ceklek lah biasanya. Penerangan itu ayah beliau itu sulit untuk mencari lilin itu, sehingga beliau mencari dari satu rumah ke rumah yang lain, tidak ada yang memiliki juga, karena memang beliau ini hidup di pinggiran kota Basrah yang masyarakatnya mungkin pada saat itu miskin, sehingga orang tua beliau itu tidak menyerah, tetap melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga saat ayahnya ini tidur, Rasulullah datang menemui ayah Sayyidah Robiah Al-Adawiyah dan berkata apa? Jangan bersedih, anak ini akan menjadi anak mulia, anak yang dicintai Allah dan Rasulullah, anak yang banyak orang yang akan meminta syafaatnya. Berarti secara tidak langsung bayi Sayyidah Robiah Al-Adawiyah ini mendapatkan doa dari Rasulullah. Singkat cerita, kehidupan beliau itu tidaklah mudah. Beliau pernah dijual dipekerjakan di salah satu tempat hiburan malam, yang mana beliau itu bisa terbebaskan karena saat malam hari beliau biasakan, para wali Allah itu punya kebiasaan kalau malam itu digunakan untuk berdua-duaan dengan Allah, sehingga suatu ketika saat beliau bersimpuh, jendela kamar Sayyidah Robiah Al-Adawiyah itu terlihat cahaya, bukan lampu tapi cahaya.
cahaya yang terang, sehingga juragan pemilik tempat hiburan ini berkata dalam hati, oh ini Robiah Al-Adawiyah itu bukan orang sembarangan, sehingga beliau dibebaskan. Di pagi harinya itu beliau dibebaskan. Saat beliau dimerdekakan, juragannya itu tetap memohon kepada Robiah untuk tetap hidup di kota ini, di pusat kota Basrah. Tapi Sayyidah Robiah Al-Adawiyah itu menolak, karena beliau sejak kecil jiwa-jiwa perkelana beliau itu sudah tumbuh. Jadi beliau memutuskan untuk pergi berkeliling di negara Irak untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu pada siapa? Kepada salah satunya Al-Imam Hasan Al-Basri salah satunya. Sehingga dari kajian-kajian dari ta'lim itu semakin tumbuhlah cinta Sayyidah Robiah Al-Adawiyah kepada Allah dan Rasulullah. Ini salah satu kata yang mungkin kalian pernah dengar, atau bagi yang belum, ini saya sampaikan. Jadi saking cintanya Sayyidah Robiah Al-Adawiyah kepada Allah dan Rasulullah, Sayyidah Robiah Al-Adawiyah itu pernah berkata, ya Allah, jika aku beribadah karenamu, beribadah kepadamu karena takut panasnya api neraka, maka lemparkanlah aku kepada api neraka. Dan jika aku beribadah kepadamu karena surga, maka tutuplah rapat-rapat pintu surga itu dariku. Dan jika aku beribadah kepadamu karena aku mencintaimu, maka bukalah hijab di antara aku dan engkau, sehingga aku bisa terus bersamamu memandangimu. Begitu kata Sayyidah Robiah Al-Adawiyah. Jadi hikmah apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Jadi sebagai umat manusia itu sebaik-baik, walaupun kita tidak bisa mencapai kecintaan yang sama seperti Sayyidah Robiah Al-Adawiyah, tetapi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Kita harus teguh dalam keimanan. Selain itu apalagi? Selain itu boleh kita kelas-kelas kita itu beribadah untuk mengharap fadilah, tapi lebih utama lagi kalau kita beribadah itu niatnya lillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada tutur kata, tingkah laku atau durasi yang terlalu lama, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.